Bacot doang yang gede, baru disenggol dikit oleh Teni, nyali Effendi Simbolon langsung ciut. Dari dulu kita sudah diingatkan untuk selalu menjaga perilaku, sikap dan perkataan. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati bertindak atau bicara, siap-siap saja blunder. Bukankah ada peribahasa yang berbunyi, mulutmu harimaumu? Atau segala perkataan yang terlanjur kita ucapkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Sudah banyak kok contoh orang yang ngomong sembarangan berakhir di kuburan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu pada Mei 2022 lalu. Ada remaja yang hidupnya berakhir tragis pasca ditusuk oleh temannya sendiri pakai pisau tajam. Penyebabnya pun sepele karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Begitupun yang viral pada 2016-2017 silam yakni kasus Ahok. Ia sebenarnya dapat menang dengan mudah di Pilgub DKI 2017. Karena kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerjanya cukup tinggi. Serta lawannya Anies tidak punya prestasi apa-apa selain dari dipecat dari Mendikbud. Tapi hasilnya, Anies yang menang. Kenapa bisa begitu? Karena Ahok menyinggung surat Al-Maidah dalam pidatonya. Memang ia tidak sama sekali berniat menghina agama Islam. Tapi berniat atau tidak penting bagi lawan politik. Asalkan perkataannya itu bisa digoreng, ya mereka manfaatkan sebaik mungkin. Termasuk yang terbaru Effendi Simbolon. Ia belakangan ini viral di medsos lantaran menghina institusi TNI Effendi seperti tanpa bersalah mengatakan angkatan bersenjata yang terdiri dari 3 matra, darat, laut dan udara itu seperti gerombolan. Tidak pelak, omongannya itu pun langsung menyinggung perasaan prajurit TNI di seluruh Indonesia. Hingga Kasat Jenderal Dudung pun memperingatkan Effendi untuk kalau tidak mengerti persoalan jangan sok tahu. Maka jangan sok tahulah. Yang gak ngerti apa-apa seakan-akan paling benar sendiri, paling mulia sendiri, ujar mantan Pangdam Jaya dan Pangkostrat tersebut. Dudung pun menjelaskan hubungannya dengan Panglima TNI tetap baik-baik saja. Kalaupun ada sedikit perbedaan itu hal yang biasa. Terakhir, jenderal yang dibenci FPI itu memperingatkan Effendi agar tidak asal bicara. Kalau tidak tahu, tidak paham tentang fakta dan bukti sebenarnya, jangan asal bicara, ujarnya dengan nada tegas. Tidak menunggu waktu lama, tidak hanya Dudung seorang yang angkat bicara. Tapi prajurit TNI lainnya juga pengen rasanya menggeprek mantan Cagup Sumut gagal itu. Seperti yang terlihat pada pernyataan Kopda Arif berikut ini. Hei, kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi I DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI, ujar tentara tersebut dengan nada beringas. Kopda Arif pun mengancam kalau Effendi tidak segera minta maaf secara terbuka ke publik maka ia akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Kalau sudah mau mencari orang seperti itu, biasanya nantang duel. Atau dengan kata lain anggota TNI tersebut nantang Effendi Simbolon untuk berkelahi. Kalau di Madura dikenal dengan istilah carok yakni perkelahian satu lawan satu menggunakan celurit dalam rangka mempertahankan harga diri atau kehormatan. Tapi sepertinya kita gak bakal melihat atau menyaksikan Effendi Simbolon carok melawan Kopda Arif tersebut. Kenapa demikian? Pasalnya Effendi sudah ciut duluan. Atau dengan kata lain ia sudah kalah sebelum berperang. Mantan ketua Lemkari itu buru-buru minta maaf supaya tidak sampai digeprek oleh tentara. Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Siapapun dia. Dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, ujar Effendi dengan nada penuh penyesalan. Saya menyadari hal itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman, mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas, yang sejatinya. Sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya itu seperti gerombolan, seperti ormas, lanjutnya lagi. Juga dengan nada yang sama yakni menyesal. Di samping itu, Ketua DPP PDIP tersebut sudah minta maaf langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hanya saja,
Saat hendak minta maaf langsung ke Dudung, Jenderal Bintang 4 itu sulit ditemui. Itulah kalau ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kan akibatnya sibuk sendiri. Meskipun anggota DPR punya hak imunitas tapi itu terbatas. Hak imunitas tersebut jelas tidak bisa melindungi anggota dewan dari pengadilan jalanan. Dan seharusnya si Effendi ini tidak hanya minta maaf kepada seluruh anggota TNI saja, tapi dia juga mesti minta maaf kepada PDIP dan Ketua Umum partai tersebut Megawati, serta kepada masyarakat yang bermarga Simbolon. Kenapa? Karena secara tidak langsung ulah gak ada akhlaknya itu jelas turut merusak citra partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 tersebut serta bikin malu marga Simbolon.